ada sekitar 71.249 pasangan usia subur. Usia perkawinan yang tepat ya, Pak ya. Itu kalau perempuan 21 tahun. Bagi laki-laki 25 tahun. Coba dibayangkan kalau menikah tidak ada pekerjaan yang umur 15 tahun. Aspek psikologinya kalau masih muda itu yang paling banyak perceraian itu pasti karena dia menikah tadi usia dini tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program Kupas Tuntas OPD Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita akan mencoba mengupas dan ngobrolin soal kependudukan dan bagaimana kerja-kerja keluarga berencana di Kabupaten Bulukumba. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Abdul Halik Rauf MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sekarang saya sudah sama beliau di ruangannya yang sederhana dan kita akan ngobrol santai dengan beliau dan mengupas tuntas soal OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang penting Pak Kadis. Iya, makasih. Jadi begini Pak Kadis, di Medium TV ini ada kegiatan untuk kupas tuntas OPD Kabupaten Bulukumba untuk mencoba menyampaikan ke masyarakat Kabupaten Bulukumba terkhusus di bidang di OPD yang dipimpin oleh Pak Kadis sekarang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih panjang secara santai Pak Kadis, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Kabupaten Bulukumba apa program dan targetnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini. Silakan Pak Kadis. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Medium TV atas kesempatan yang telah diberikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka untuk mempublish atau mempublikasikan tentunya program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tentunya lebih awal perlu kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba, tentu kita dulu perlu melihat atau perlu kami sampaikan bahwa tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada 3 pokok tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi ada 3 substansi tugasnya. Ada 3 substansi pokok yang harus dilaksanakan oleh OPD ini atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebelum kami mengurai satu persatu ini, mulai dari yang pertama sampai ketiga ini, tentu ada dasar hukumnya. Benar. Tentunya kami bekerja di sini tentunya ada payung dan dasar hukumnya. Pasti ada dasar hukumnya dalam melaksanakan 3 tugas hukum ini. Betul. Tentunya dasar hukumnya berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ini dasar hukum yang dipergunakan oleh BKKBN. BKKBN ya. BKKBN. Kan kita cerita undang-undang ini, berarti harus ada payung hukumnya dari atas. Ceritanya. Nah, inilah yang disepakati bahwa dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus merujuk kepada undang-undang ini tadi, Undang-Undang 52 tahun
2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ini. Nah, di undang-undang ini telah disebut dengan jelas bahwa ada 3 tugas pokok yang diemban oleh BKKBN. Jadi 3 substansi tugas itu semua diakomodir pada undang-undang. Diakomodir pada undang-undang ini. Jadi ada 3 yang diamanatkan ke semua wilayah, semua daerah se-Indonesia, kabupaten kota termasuk perwakilan. Inilah yang diamanatkan. Di undang-undang ini telah menyebut ada 3 tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, perlu barangkali satu-satu seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pandi disebutkan masing-masing yang tadi itu tugas pokok itu. Yang pertama terkait dengan persoalan kependudukan. Persoalan kependudukan. Tapi kita berbicara tentang persoalan kependudukan ini tentunya masih luas. Masih ada aspek yang harus dikendalikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk. Jadi tidak semua persoalan kependudukan di-handle. Ada kan Dinas Kependudukan dan satu. Benar. Jadi tentunya berbeda tugas pokok saya dengan catatan sipil tadi. Contohkan yaitu masalah KTP-nya. Masalah punya administrasi kependudukannya lah. Kalau kami di sini tentunya tugas pokok kami terkait dengan pendudukan adalah pengendalian penduduknya. Pengendalian penduduknya dalam artian bahwa jangan sampai terjadi peledakan penduduk. Oh iya. Ya, itu. Ingat dia berencana ya. Begitu Oke. Kan kita jangan dulu hanya keluarga berencana yang diemban oleh dinas pendidikan. Iya betul. Makanya tadi saya bilang ada 3. Ada 3 ya. Artinya pengendalian penduduk jangan sampai ada pelonjakan penduduk ya. Ya itu dulu satu. Itu yang dikontrol terus. Itu dulu satu. Satu ya. Baru satu tugas penduduk. Iya. Kan saya ini satu tadi. Iya baru satu. Nah, bagaimana agar terkendali penduduk di Kabupaten Bulukumba? Nah, tentu berbagai hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi peledakan penduduk di Kabupaten Bulukumba. Perlu saya informasikan ke Pandi dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba ini bahwa untuk pelaksanaan pengendalian penduduk di Kabupaten Bulukumba, alhamdulillah kami menganggap telah berjalan cukup baik. Tentunya berdasarkan data kami yang ada. Betul. Pasti ada datanya. Ada faktanya. Datanya. Kalau kita melihat data yang ada bahwa pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Bulukumba ini ada sekitar 71.249 pasangan usia subur. Iya. Di Kabupaten Bulukumba. Di Kabupaten Bulukumba. Tentu sedikit saya sampai ada salah kurang gagal paham terkait dengan pasangan usia subur. Iya, pasangan usia subur itu maksudnya. Usia subur itu maksudnya adalah suami istri yang masih haid. Oh gitu. Jadi pasangan maksudnya walaupun ada pasangan ada suami istri tapi kalau sudah menopause tidak masuk dalam itu. Tidak masuk dalam angka tadi. Seperti juga adik kita ini kalau belum ada suami ini bukan pasangan namanya. Iya. Masih namanya usia subur dia. Tapi bukan pus. Iya. Nah, inilah yang menjadi dasar patokan kita dasarnya apakah berhasil atau tidak dalam rangka untuk pengendalian penduduk di Kabupaten Bulukumba ini atau seperti apa. Nah, kalau saya tadi sampaikan bahwa sudah jumlah pasangan usia subur itu dasar perhitungan berhasil atau tidak pengendalian penduduk di Kabupaten Bulukumba itu, ini kan tadi saya bilang Gus, pada pasangan usia subur 71.249 pasangan usia subur. Ini berdasarkan data Desember 2020 ya. Kami Desember 2020 lah. Karena ini kan belum direkam. Belum diupdate. Ya, belum terupdate. Ya, 2020 ya. Masih berjalan terus kalau ini. Kalau tahun 2021. 2020 ya. Oke, 2020 itu berarti kira-kira 71.249 itu pasangan subur. Pasangan ini maksudnya di luar dari yang sudah tidak haid lagi, menopause ya. Ya, menopause ya. Nah, itu di luar pasangannya ya. Di luar itu. Ya, silakan. Ya, terus kalau kita melihat
data yang ada di antara PUS dengan yang sudah ber-KB aktif namanya, yang aktif sampai dengan Desember 31 Desember berdasarkan data yang ada itu ada sekitar 51.550 orang yang sudah ber-KB. Biasa disebut CU ya bahasa. Kalau saya salah itu bahasa apa ya, current user ya, atau KB yang sudah aktif dia. KB aktif namanya itu jumlahnya 51.550 pasangan yang sudah ber-KB ini. Nanti kita jelaskan sedikit jenis per-KB-nya apa, macam-macam jenis. Ya, jenis-jenis yang dipergunakan tadi ini dan 51.000. Jadi tadi satu pengendalian penduduk. Kedua, saya belum tuntas sedikit lagi ya. Sedikit lagi saya tambahkan supaya tuntas dulu terkait dengan pengendalian penduduknya. Kita mau membuktikan tadi saya sudah dari awal sampaikan bahwa untuk pengendalian penduduk di Kabupaten Bulukumba sudah dianggap berjalan cukup bagus. Melihat data ini. Nah, tapi nanti kalau kita mencoba hubungkan tadi secara matematis, artinya dari 71 dengan 51 itu berarti kalau mau di persentase ya hampir 80% lah. 72,35%. 72 yang sudah ber-KB itu. Jadi yang PUS tadi yang belum ber-KB itu tinggal 19.000 berapa itu, 19.600 sekian itu, anggaplah tinggal 2.000-an. Tinggal 2.000-an ini. Nah, ini cukup luar biasa kalau sudah mencapai sekitar 72% itu sudah sangat luar biasa sebetulnya. Karena tidak mungkin semua PUS itu harus ber-KB Pandi. Nggak mungkin lah. Coba kalau adik-adik kita misalnya kawin, tidak mungkin langsung disuruh ber-KB, kan dia mau keturunan dulu dong. Misalnya baru satu lagi anaknya lagi baru satu, tentu kamu dua dong. Program pemerintah cukup dua anak lebih sehat. Tidak bisa lagi dikatakan dua anak cukup ya, tapi sekarang dua anak lebih sehat. Dipastikan kalau dua anaknya insya Allah akan sehat. Tapi kalau banyak anaknya bagaimana? Sehat. Semuanya ya. Tidak sehat lahir dan batin. Pokoknya tidak sehat lagi. Jadi yang sudah menjadi peserta KB adalah 72% ya. 72,35% kalau tadi dihitung. Bisa ya. Oke, lanjut Pak. Tugas substansi yang kedua. Itu tadi gambaran. Jadi itulah bagaimana teknis-teknis yang saya pergunakan, nanti kami strategi apa yang kami pergunakan sehingga bisa mencapai tadi itu. Barangkali nanti itu. Jadi yang kedua tentunya ini kegiatan ber-KB. Tentunya kita di sini program KB-nya itu tentunya semua di dunia ini pasti kalau cerita KB pasti menggunakan alat kontrasepsi kan dengan bermacam-macam. Salah satunya itu cara ber-KB yang dianggap efisien dan efektif kontrasepsi dengan menggunakan kontrasepsi ya kan macam-macam alat. Jadi yang kedua itu apa namanya? Tadi kan pengendalian penduduk. Yang kedua ini pelaksanaan ber-KB. Pelaksanaan ber-KB-nya itu tadi. Nah, itu bagaimana agar supaya pasangan usia subur itu bisa melaksanakan KB dengan berbagai jenis alat kontrasepsi. Tadi saya sampaikan bandingkan itu dari 51.550 orang itu kan berbagai jenis alat kontrasepsi yang dipergunakan. Bermacam beraneka. Tentu ada masalah-masalah nanti kita coba bahas juga. Nah, tentu yang paling efektif juga cara mengendalikan penduduk dengan cara ber-KB itu tapi Padi. Selalu orang berpikirnya itu hanya dengan menggunakan jenis alat kontrasepsi atau menggunakan alat kontrasepsi. Tapi ada yang paling penting dan sangat strategis untuk yang dipergunakan dalam pengendalian penduduk. Apa itu? Pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan. Jadi itu terpenting itu. Nah, itu untuk bagi perempuan berdasarkan aturan yang ada itu mestinya yang dianggap paling tepat
usia perkawinan yang tepat ya, Pandi ya. Itu kalau perempuan 21 tahun, bagi laki-laki 25 tahun. Nah, coba Pandi saya buktikan. Coba kalau 15 tahun baru menikah, 15 tahun itu, coba. Range-nya itu waktu untuk melahirkan itu kan panjang sekali. Betul. Coba nih kalau umpama 15 tahun sudah menikah, baru 20 tahun sudah bisa melahirkan 3 anak ya. Oh iya. Bisa jadi kesebelasan, Pak. Oke. Nah, tentu berbagai hal juga, aspek-aspek selain tadi terkait dengan bagaimana mengatur kelahiran, terkait dengan pendewasaan usia perkawinan, tentu kita melihat juga aspek lainnya. Kenapa kita berharap agar mengadvokasi kepada adik-adik kita ini agar supaya melaksanakan ini pendewasaan usia perkawinan, tentu ditinjau dari aspek psikologisnya dan juga termasuk aspek ekonominya. Coba dibayangkan kalau menikah tidak ada pekerjaan yang umur 15 tahun. Aspek psikologinya kalau masih muda itu anak menikah. Coba bisa dibayangkan. Makanya data itu yang kami dapatkan itu yang paling banyak perceraian itu Pandi, karena dia menikah tadi usia dini tadi itu karena mentalitas kan. Aspek psikologisnya ini kan memang belum siap. Makanya kita selalu turun ke lapangan agar supaya ini kita mengadvokasikan terkait dengan pendewasaan usia perkawinan. Ketiga, ini tentunya sangat penting. Karena kadang ini biasanya salah pengertian itu komponen masyarakat barangkali ya. Kalau kita cerita pendudukan atau dibilang BKKBN itu selalu anunya itu persoalan plat kontrasepsi yang dikerja. Iya, betul. Ini bagus sekali karena ada dari medium TV yang bisa mempublish ini agar supaya jangan ada gagal paham bahwa yang dikerja itu hanya persoalan kondom, bukan sama sekali salah. Bukan soal kontrasepsi saja, banyak sekali program-program. Inilah perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini salah satu aspek yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk adalah pembangunan keluarga. Ini sangat penting sekali. Ini terkait dengan pembangunan keluarga. Tentunya kalau kita berbicara tentang atau pemberdayaan keluarga ini atau pembangunan keluarga ini, tentu ada aspek khusus yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di samping tentunya ada OPD lain atau instansi lain yang bisa melaksanakan namanya program pemberdayaan area keluarga itu. Contoh misalnya mungkin dari sosial pastilah, pemberdayaan itu pasti dari koperasi, pasti ada kegiatan-kegiatan pemberdayaannya. Tapi aspek yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan pemberdayaan ini perlu kami sampaikan. Ada namanya BKB, singkatannya adalah Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita. Iya, Bina Keluarga Balita. Ini tentunya apa harapan-harapan kita? Tentunya kita sangat berharap agar supaya ini tumbuh kembang anak dengan baik. Coba bisa dibayangkan kalau anak-anak balita kita ini tumbuh kembangnya tidak berjalan dengan baik, apa masa depan? Apa masa depan masyarakat Indonesia? Lingkungannya, isinya, apanya segala macam. Nah, disitulah BKB Bina Keluarga Balita ini. Terutama kita selalu biasanya hanya kita berpikirkan kita cerita tumbuh kembang. Kalau kita cerita tumbuh pasti fisiknya. Berarti dari apa yang disampaikan tadi Pandi tentu terkait dengan persoalan gizi. Ini kembangnya asupan gizi. Tapi kalau kita cerita berkembang, inilah bagaimana mentalitas anak-anak ini
tumbuh dengan baik. Nah, di sini dibina benar bagaimana agar tumbuh karakter yang baik. Nah, makanya tapi Pandi sedikit juga saya seling ini kan ini sudah sekarang ini banyak lagi berkembang terkait dengan stunting. Ya, stunting. Nah, salah satu yang dicanangkan oleh Pak Bupati Ali Mukhtar Yusuf adalah graded stunting. Ini ya saya diri pada saat itu karena ada kepres juga tapi belum sampai diterjemahkan ke tingkat daerah. Jadi nanti ke depan ini BKKBN itu menjadi menjadi pelaku utama terkait dengan stunting. Perlu saya sampaikan. Tapi sampai saat ini kami belum berani menyampaikan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk itu karena belum ada terjemahan dari Kepresnya itu saya tidak pernah sampaikan. Belum nyampe. Tapi ada kegiatan-kegiatan kemarin itu yang di Pendopo itu Pak Bupati juga telah menyampaikan bahwa akan dilakukan graded stunting. Ini luar biasa. Betul. Nah, kenapa juga mungkin Dinas Pengendalian Penduduk dalam hal ini BKKBN diberikan tugas yang sangat berat ini, sangat penting ini karena nanti itu dari 67% stunting sekarang di Indonesia itu Bapak Presiden itu sudah menyampaikan agar supaya di 2024 itu tinggal 14% Pak. Itu tanggung jawab yang sangat luar biasa Pak. Sekarang secara nasional 27,67% dan target Bapak Presiden itu harus 14% 2024. Iya. Makanya kita harus hati-hati, kita harus kerja betul ini terkait dengan stunting. Nah, disinilah letaknya juga BKB itu. Jadi mulai kalau kita cerita stunting sedikit terkait dengan bina keluarga balita tadi ini. Jadi awal besarnya itu kenapa balita kita atau anak-anak kita ada stunting kan mulai dari awal. Jadi proses stunting itu sebetulnya berjalan cukup lama. Makanya dikatakan stunting itu adalah masalah kekurangan gizi yang berjalan cukup lama. Kenapa dikatakan cukup lama di sini? Saya juga singgung sedikit ya, karena saya tahu nanti menjadi kewenangan juga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baru kalau terpublish ini. Nah, dikatakan cukup lama tadi ini mulai dari pembuahan, Pandi ya? Mulai dari pembuahan, makanya dikatakan cukup lama prosesnya itu terjadi kekurangan gizi kronis itu mulai dari pembuahan sampai dengan balita umur 0 sampai dengan 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Makanya ada yang disebut penyebab itu, maka yang harus diperhatikan betul agar tidak terjadi stunting ada namanya itu 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama. 1000 hari pertama kehidupan. Maksudnya begini, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi pada saat pembuahan itu kan 9 bulan Pak Adi. Iya, betul. 9 bulan ya? 9 bulan. Okay. Berarti kalau di 30 berarti 270 kan? Iya, 270. 270 hari kan? Iya, 270 hari. Nah, inilah mau dijaga ketat ini. Ini tonton dulu. Saya nanti sebentar saya kembali ke sana. Nah, ditambah dengan tadi saya bilang umur 0 sampai dengan 2 tahun Pak dia. 2 tahun. Coba kalau tadi itu 2 tahun berarti 24 dikali misalnya dikali dengan 3 berarti 730 hari. 730 ditambah 270 berarti 1000 hari. Gitu. Nah, inilah yang perlu betul-betul menjadi perhatian agar supaya bisa dicegah stunting ini di proses inilah mulai dari pembuahan sampai dengan balita 2 tahun. Makanya Pak dikatakan itu 0-2 tahun itu adalah kemasannya anak, itulah yang menentukan. Makanya ada bahasa tidak main-main itu Pandi. Nah, jadi ketika ini tadi
gizinya tidak terpenuhi pada saat tadi ini Pak Nis, 1000 hari. Tunggu dulu, kan kita tadi bilang 1000 hari itu mulai dari hamil, mulai dari pembuahan, 9 bulan kan. Nah, ini yang perlu betul-betul menjadi perhatian. Ini kapan ini tidak bergizi dengan baik, orang tuanya kan ada sudah jamin di makanya ini harus diedukasi itu orang tua yang sedang hamil. Itu harus dia periksakan ke puskesmas. Sekarang itu kan meningkat lagi. Kalau dulu minimal 4 kali pemeriksaan, sekarang wajib itu kalau tidak salah 6 bulan wajib harus memeriksakan kehamilannya ke puskesmas atau kesehatan. Wajib ini. Karena inilah bahayanya kalau diawali tadi di sini perkembangan anak ini kurang bagus. Nah, ini akan melahirkan namanya stunting, Pak. Nah, ini perlu hati-hati. Nah, ini lagi ditambah dengan pada masa umur keemasan tadi. Ini yang perlu dijaga ketat ini. Ini tadi 2 tahun itu ya? Ini 2 tahun ini. Nah, ini perlu betul diedukasi ini orang tuanya, Pak. Perlu edukasi agar supaya betul-betul memperhatikan ini anak agar tidak menjadi stunting nantinya. Tidak menjadi, kita kan ada banyak stuntingnya. Ya, ini tidak terdampak stunting nantinya. Nah, ini biasa ada perlu memang sebetulnya kalau kita berbicara tadi sih dukung ini melimpah dua ini sebetulnya, tapi ini pengetahuan dan keterampilan kasihan ini para memang butuh waktu panjang ini mengedukasi. Memang waktu panjang. Memang betul, makanya alhamdulillah pemerintah ini sangat serius juga. Dari desa juga sampai tunggu sedikit Pak nih. Jadi ini terkait dengan stunting ini. Nah, inilah masa-masanya. Nah, ini ada kadang kasihan orang tua ini ketika lahir anaknya, kasihan dia tidak menyusui langsung ke orang tuanya. Nah, ini yang sangat luar biasa. Pakai ASI begitu apa segala macam. Dia tidak pakai ASI, padahal inilah rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita agar supaya anak-anak itu disusui oleh orang tuanya. Iya. Tapi kan ada jasa juga yang tidak mampu, anunya segala macam. Nah, inilah sebetulnya kan tidak teredukasi. Dia bilang tidak bisa. Ini nanti kita bahas itu mestinya 6 bulan itu. Betul. 6 bulan itu. Harus. Jadi acara ini baru sebagian itu tadi. Nanti kita akan cerita banyak soal itu, Pak Karis. Nah, program Kupas Tuntas OPD ini ada beberapa pertanyaan yang kita himpun di beberapa elemen dan parameter, Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kita seleksi dan coba kita saring semua. Nah, salah satunya tadi sebenarnya pertanyaan dari masyarakat itu sudah terjawab tanpa saya tanyakan tadi. Gitu. Tapi ada pertanyaan yang saya harus sampaikan juga. Bupati Bulukumba ini sekarang ini bupati yang baru ya. Bupati yang baru sekarang ini kan berlatar belakang pengusaha. Pak Kadis. Nah, kebiasaan serta manajemen birokrasi pemerintahan dengan pengusaha itu jauh berbeda. Nah, sepengetahuan Pak Kadis, semenjak dia dilantik, pekerjaan fundamental dan fundamental apa yang sudah dikerjakan? Yang saya tahu persis bahwa beliau itu tidak punya pengalaman di pemerintahan. Apa yang bisa dikerjakan beliau? Silakan. Makasih. Luar biasa ini pertanyaannya ya. Kita mencoba melihat dulu dari visi misi beliau itu. Iya, karena itu yang mau dilaksanakan itu. Kalau saya tidak melihat dari dia latar belakang usaha atau birokrasinya, tapi yang jelasnya saya terjemahkan bahwa ada visi misi yang harus dijalankan. Dan saya salut ini beliau. Salutnya? Nah, salutnya di sini dia memang betul-betul artinya mau bekerja, bukan mau dicerita. Itu yang patut betul itu dicontohi, bukan mau lagi cerita tapi mau dikerja. Ini UPD harus tanggap.
Tadi terkait bagaimana beliau, tentunya kita harus selalu melihat apa sih visi misi beliau. Tentunya harus dikaitkan dengan tugas-tugas pokok kami tadi itu. Nah, kalau kita melihat divisi misinya nomor berapa? Tunggu dulu, tunggu dulu Pak nih. Tadi kan kalau visinya itu dalam rangka untuk bagaimana menciptakan itu masyarakat yang produktif dan berkarakter dari Pak lokal ya, menuju bertumbuh yang maju dan sejahtera. Nah, tentunya divisi misi ya, misi beberapa yang perlu kami dukung. Tentunya tidak semua setiap PPD itu dari 12 visi itu misi itu tentunya tidak semua terkait langsung. Ya. Tentunya yang terkait langsung itu kami melihat misalnya ada di visi pertama misalnya meningkatkan kesadaran toleransi beragama. Ini salah satu yang perlu kami dorong. Perlu saya sampaikan ke Pak Andi, dari tadi berbagai program-program kegiatan, ada juga luncuran dari pusat itu, ada namanya Kampung Keluarga Berencana yang dikelola oleh seluruh kabupaten kota Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana. Nah, di situ program inti yang perlu dilaksanakan adalah melaksanakan 8 fungsi keluarga. Ya, salah satunya di situ diantaranya itu tadi terkait dengan persoalan keagamaan. Nah, inilah bagaimana agar supaya pemahaman kita terkait dengan toleransi, bagaimana kalau kami sampaikan ke lapangan seksi agama apa sih yang mau dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di desa kita. Tentunya mendorong tadi ini visi beliau. Pak Bupati ya. Nah, ada juga salah satunya misalnya karena ada kegiatan-kegiatan produktif yang perlu dikembangkan oleh beliau saat ini. Tentunya kami juga ada namanya usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Nomenklaturnya yang dulu ini, tapi saat ini biar ubah nomenklaturnya menjadi usaha peningkatan pendapatan hak sektor. Jadi ada kegiatan-kegiatan kreatif yang kita sampaikan wilayah-wilayahnya apa sih yang bisa dikembangkan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan keluarga ini. Iya. Jadi tapi sedikit nanti jadi sudah ada 30 kalau tidak salah usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera itu kalau tidak salah saat ini sudah ada 37. Tentunya beda-beda. Contoh kami berikan misalnya ini belum terlalu berkembang usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera ada di Kampung KB di yang baru-baru ini yang dikembangkan adalah bagaimana agar bisa dipasarkan ini kasihan ini gula merah yang ada di desa di Pindang ini. Saya lupa desa di Kampung KB di desa Pindang ini karena memang di sana memang bahan bakunya sangat luar biasa, artinya mendukung untuk dikembangkan ini usaha ini. Makanya kita menyampaikan nanti misalnya terkait dengan pemasarannya, maka kami mengundang dari perdagangan untuk menyampaikan bagaimana sih teknisnya agar gula juga ini berkualitas tahan lama. Kerjasama lintas tidak bisa kalau tidak kerjasama dengan lintas sektor. Pak Bupati punya program, punya usungan jargon dikerja bukan cerita. Bagaimana pemahaman dan pendapat Pak Kadis? Tadi dari saya sudah sampaikan, jadi tidak usah banyak bercerita, tapi mau dilaksanakan di lapangan. Aduh, tapi kan DPR perlu memang. DPR begini. Cerita dulu. Kalau kan kerja, itu. Makanya saya bilang bagaimana pemahamannya Pak Kadis soal bekerja bukan cerita. Artinya tidak perlu terlalu diperdebatkan di wilayah itu. Pastilah tidak mungkin itu cair doang kalau terjadi. Tapi yang
cerita saja Kan begini, ya. kan jangan dianggap bahwa cerita itu seperti kan dicerita kayak dibahas tuh di Iya, DPR iya. kan ada rapat-rapat komisi, Iya. pembahasan apa segala macam kan itu kan ya bukan cerita namanya. Ya. Iya kan? Iya tuh. Nah itu maksud saya. Oke, Pak Gadis. Iya. Ini sekarang nih. Nah jika Pak Bupati menginginkan target umpamanya di OPD yang Pak Gadis pimpin. Terus beliau menginginkan bahwanya harian, mingguan, bulanan, atau per 6 bulan. Terus beliau mentuangkan itu dengan fakta integritas. Bagaimana kesiapan yang bisa dibuat Pak Gadis? No problem. Ya. No problem. Karena tapi minta maaf kepada Pak Andi. Ya. Ini kan sudah tertuang memang itu sebetulnya di di RPJMD itu. Oh, ya. Target-target kinerja kami sudah tertuang dengan jelas. Iya, di RPJMD ya. Di RPJMD itu. Okay. Misalnya target tadi pertumbuhan penduduk cuma berapa? 0, sekian itu sudah memang sudah kami berjanji. Jadi memang target berarti sudah siap dengan segala konsekuensi. Sudah. Oh, harus dong. Oke. Harus. Pak Gadis terakhir. Dari obrolan yang panjang ini, apa yang diharapkan oleh Pak Gadis untuk masyarakat Kabupaten Toba dan pemerintah secara sekaligus closing statement kepada masyarakat Kabupaten Toba. Terima kasih Pak Andi. Sebagai penutup barangkali. Harapan ke masyarakat. Harapan kami ke masyarakat. Pertama, tentunya terkait dengan pemberian penduduk. Saya mohon dengan sangat agar supaya penduduk yang usia, artinya tadi kurs, pasangan usia subur. Yang tentunya tadi ada saya sampaikan ada kurs misalnya yang memang menginginkan anak. Loh, bisa, malah kita itu salah kalau dilarang punya anak yang memang masih satu atau mau punya dua itu. Ya, secara global. Ya, secara global saya mohon dengan sangat kepada masyarakat harus berkalilah. Yang kedua terkait juga dengan persoalan KBnya ini, mohon dengan sangat agar supaya anak-anaknya ini dan remaja-remaja ini harus memperhatikan namanya penjelasan usia perkawinan daripada nanti belum siap menikah sudah dinikahkan. Ini terutama di daerah-daerah yang belum nikah lah. Ya, belum nikah lah, belum siap mentalnya, belum siap fisiknya ini Pandi, akhirnya nanti terjadi yang tidak diinginkan, baik dari tingkat ekonominya belum bisa atau secara fisiknya memang belum bisa untuk dibuahi sudah dipaksakan terjadi kanker dan macam-macam. Ini tentunya para dan pemerintah juga, pemerintah desa harus menyampaikan hal ini, terutama dari Kemenak ini. Oh iya. Harapan ke pemerintah. Ya, harapan ke pemerintah. Maksudnya kami minta tolong pada tentunya dalam hal ini dulu kepada DPR agar betul menjadi perhatian ini dinas pemberdayaan penduduk. Mungkin hal-hal yang memang perlu dilaksanakan agar diberikan supporting. Terutama juga ini tentunya pihak pemerintah kami sangat berharap juga supporting yang kuat. Terutama misalnya ini dari Kampung KB, tentunya ini bukan miliknya dinas pemberdayaan penduduk dan keluarga berencana. Ini ada kesalahpahaman dan paham di sini Pandi. Saya meminta kepada PD ini agar supaya turun bersama dengan kami agar supaya terjadi percepatan, terjadi nanti itu ada namanya, apalagi ada visi beliau itu adalah menjadikan desa mandiri. Nah, ini salah satunya juga bisa mendukung nanti di Kampung KB menjadi desa mandiri ketika ini pemerintah betul-betul memberikan dukungan. Artinya semua PD terlibatlah memberikan dukungan, itu harapan kami. Oke. Nah, itulah barangkali. Masih statement Pak Gadis terakhir. Nah itu. Oh, itu statementnya. OPD bantulah ini, sama-sama turun lah ya. Ya, itu harapan kita. Nah, terakhir, saya minta terima kasih banyak kepada Medium TV memberikan kesempatan kepada kami untuk mempublish ini agar ada kesepahaman antara masyarakat, pemerintah dalam rangka untuk mengelola
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ngomong panjang dengan Pak Kadis dan banyak yang kita bisa dapatkan dari sini. Ada yang saya ingin garis bawahi bahwa di BKKB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini ada 3 tugas pokoknya. Pertama adalah pengendalian penduduk, pelaksanaan KB, dan pembangunan atau pemberdayaan keluarga. Nah, semua bidang yang ketiga bidang ini sudah dijelaskan langsung sama Pak Kadis, dan mudah-mudahan kita bisa menyadari apa yang sudah dijelaskan untuk masyarakat. Harapan Pak Kadis untuk pemerintah, ayolah teman-teman OPD, kita sama-sama turun untuk mewujudkan semua visi dan misi untuk Kabupaten Jombang. Terima kasih, kita akan ketemu dengan OPD yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam